Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, ayat devosi kita hari ini adalah Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Judul renungan kita hari ini adalah menasihati atau menggurui. Bacaan kita hari ini mengatakan bahwa salah satu tanda dari komunitas Kristen yang sehat adalah hadirnya semangat untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya. Tetapi, pernahkah Anda mengalami pengalaman terluka justru oleh kata-kata yang dianggap sebagai nasihat? Atau tanpa sadar, justru kita sendiri membuat orang lain tersinggung saat kita berniat menasihati? Dalam komunitas orang percaya, seringkali perbedaan antara menasihati dengan kasih dan menggurui dengan kesombongan bisa sangat beda tipis. Dan perbedaan ini kadangkala menjadi penentu bagi relasi kita, apakah nantinya akan saling membangun atau justru saling merusak. Apa sebenarnya perbedaan antara menasihati dan menggurui? Nasihat lahir dari hati. Hati yang telah mengasihi Tuhan dan sesamanya. Ia lahir dari perhatian yang tulus. Tetapi sebaliknya, menggurui lahir dari keinginan untuk terlihat hebat. Di sisi lain, nasihat bertujuan untuk mendorong pertumbuhan iman. Tetapi seringkali menggurui hanyalah memamerkan kebenaran diri. Nasihat hidup di dalam komunitas yang saling percaya, bukan kecenderungan judgmental atau suka saling menghakimi. Motivasi yang berupa nasihat adalah saling bertumbuh di dalam Kristus, bukan untuk menonjolkan diri. Menggurui itu seringkali sama seperti seseorang yang seolah-olah sudah berdiri di atas menara pengawas. Dia tahu segala sesuatunya dari atas. Tetapi menasihati sama seperti teman yang berjalan di samping kita. Dia mungkin tidak tahu persis apa yang ada di depan, tetapi dia memiliki peta untuk dibaca bersama. Firman Tuhan adalah peta itu tentu saja yang akan kita baca bersama. Itulah dasar dari seluruh nasihat-nasihat yang kita berikan kepada orang lain, yaitu firman Tuhan. Lalu bagaimana mempraktikkan nasihat yang hidup seperti teladan Tuhan? Mulailah dengan pertanyaan, bukan ceramah. Dekati saudara kita dengan empati, bukan dengan semangat menghakimi. Rasakan apa yang dia rasakan. Coba untuk berdiri di tempat dia berdiri. Memang mudah untuk menceramahi, tetapi selalu sulit untuk memberikan nasihat dengan kasih. Seringkali nasihat adalah langkah-langkah yang lebih panjang dan lebih sulit. Menasihati butuh mata untuk melihat, butuh telinga untuk mendengar, butuh hati untuk mengasihi, dan barulah kita butuh mulut untuk membicarakan kasih itu. Sebaliknya menggurui hanya perlu mulut. Bapak Ibu, jangan berhenti untuk saling menasihati, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam komunitas orang percaya. Tetapi marilah kita saling mengingatkan diri supaya kita lebih sering menasihati dengan kasih yang lebih lemah lembut, bukan menggurui. Supaya kita saling menajamkan dan saling membangun di dalam kasih persaudaraan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar apa arti menasihati. Kami tidak tahu segala hal. Kami tidak benar di dalam segala hal. Karena itu kami perlu saling menasihati. Berilah kami keberanian untuk menasihati saudara kami di dalam kasih.
Tetapi kami juga tidak lupa, kami perlu berdoa supaya Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk bersedia dinasihati orang lain. Itulah persaudaraan yang indah di dalam mata-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.